Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah. Tidak terasa lagi kita sudah memasuki asrul akhir bulan Ramadan, yaitu memasuki zona itkun minanar, pembebasan bagi orang yang berpuasa dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan orang-orang yang berhak menerima zakat, tapi sebelumnya mohon tombolnya ditekan, like, subscribe untuk Rahmatul Ummah agar bisa berlangganan dan disebarkan kepada yang lain agar kita semua mendapatkan pahala menyebarkan ilmu. Nomor 5, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat adalah gorim. Yang dimaksud dengan gorim adalah orang yang mempunyai hutang piutang tidak terbayarkan, tapi dengan catatan hutangnya bukan bekas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang masih punya utang karena memang mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Ya. Itu sabda Rasulullah SAW, Abdul amal islahu dzatil bayin. Salah satu amal yang paling istimewa adalah mendamaikan dua kelompok yang berseteru, sehingga mereka memerlukan dana untuk mendamaikan dua kelompok tersebut. Ya. Sehingga pinjam uang kepada yang lain untuk pendanaan mendamaikan tidak terbayarkan, maka orang gorim tersebut berhak menerima zakat. Ada juga gorim itu orang yang punya utang karena apa? Karena untuk nafkah keluarga. Ketika waktunya sudah tempo pembayaran tidak terbayar karena memang ekonomi sudah lemah, maka berhak menerima zakat. Yang keenam, orang yang berhak menerima zakat adalah rikob, abid. Yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang bepergian. Bepergiannya pun ini bukan bepergian untuk melakukan dosa-dosa. Seperti misalkan orang yang berhak menerima zakat, yaitu katanya musafir atau Ibnu Sabil. Ketika ada orang yang berjualan ke daerah lain, ternyata dagangannya tidak laku, tidak bisa pulang ke kampung halaman karena memang dagangannya tidak laku dan tidak punya ongkos untuk pulang, maka berhak orang tersebut diberikan zakat. Itu yang dimaksud dengan Ibnu Sabil. Ya. Ada lagi yang kedelapan, orang yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Sabilillah itu orang-orang yang berperang untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kebiasaan di Indonesia, apakah kita boleh mengeluarkan zakat untuk masjid? Maka di sini ada dua pendapat dalam kitab Fathul Mu'in, masjid tidak berhak menerima zakat. Tapi Imam Qofal, salah satu ashab Imam Syafi'i, memperbolehkan. Karena yang dimaksud dengan fisabilillah yasmulu al-masjid, mengurung, masih termasuk sabilillah adalah masjid. Tapi lebih baik
Kalau kita mau berzakat untuk kepentingan masjid, lebih baik panitia pengelola masjidnya itu termasuk gorim. Ya, apabila seseorang mau mendistribusikan zakat mal ataupun zakat fitrah ke masjid, berarti melalui gorim. Gorim masjid itu siapa itu? DKM-nya harus punya utang untuk keperluan masjid, sehingga dibayarkan. Nah itu salah satunya. Juga kan kadang-kadang kalau di kampung mengeluarkan zakat, apakah itu untuk keperluan beli karpet masjid, untuk MCK-nya, untuk tempat wudhunya, itu memang diperbolehkan menurut Imam Qopa, dengan catatan pengelola masjidnya, pengelola bangunan tersebut untuk membangun sarana umum, sarana ibadah, tapi harus masuknya kategori gorim, yaitu orang yang punya utang. Selanjutnya Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, wahai Imam Ali, apakah pahala sholat taraweh pada malam ke-26? Maka Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, yarfa'ullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat amal-amal orang tersebut yang bersolat tarawih pada malam ke-26, sawabahu arba'ina aman, selama 40 tahun amalnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enak tuh ya, bagi orang yang tetap beristiqomah pada malam ke-26. Insya Allah selama 40 tahun amalnya akan dijamin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Khudh ma sofa da ma qadar. Wallahu fi aqwamit thoriq. Wallahu fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.